Nama artis Gisela Anastasia kembali menjadi sorotan publik lantaran namanya dikaitkan dengan video panas mirip dirinya di media sosial. Ya, hebohnya video asusila yang mirip dengan Gisela Anastasia ini menjadi ramai diperbincangkan hingga mengundang perhatian warganet. Lantaran video tersebut dikaitkan dengan nama Gisela Anastasia menjadi trending di media sosial. Hal ini bukan kali pertama nama Gisel dikaitkan dengan video asusila. Sebelumnya, Gisel membantah keras jika video panas yang beredar adalah bukan dirinya serta melaporkannya ke polisi. Dan ketika video panas mirip dirinya kali ini kembali beredar, maka Gisel angkat suara terkait video yang mirip dengannya, di mana klarifikasi tersebut menyangkal bahwa video yang kini tengah ramai diperbincangkan bukan dirinya. Dan ketika kini masyarakat sedang dihebohkan dengan viralnya video panas mirip Gisela Anastasia, salah satu anggota masyarakat yang berprofesi sebagai pengacara melaporkan kejadian ini ke polisi. Yang dilaporkan adalah yang menciptakan dan menyebarkan video panas mirip Gisela Anastasia. Lalu, seperti apa alasan salah satu anggota masyarakat melaporkan kejadian ini ke polisi? Dan ketika video panas mirip Gisela Anastasia beredar dan bikin geger masyarakat, Roy Suryo dan Abimanyu pun melakukan analisisnya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Lalu, seperti apa analisis dari pakar telematika Roy Suryo dan Abimanyu? Selain pakar telematika, pakar mikroekspresi pun turut memberikan analisisnya mengenai ekspresi muka atau wajah Gisel yang angkat bicara setelah video panas mirip Gisel beredar luas dan bikin kegemparan serta kehebohan. Lalu seperti apa pendapat pakar mikroekspresi tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth. Hai Cumi Lovers! Bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama artis Gisela Anastasia kembali menjadi sorotan publik lantaran namanya kini dikaitkan dengan video panas yang mirip dirinya di media sosial. Ya, hebohnya video asusila yang mirip dengan Gisel ini menjadi ramai diperbincangkan hingga mengundang perhatian warganet. Lantaran video tersebut dikaitkan dengan nama Gisel dan menjadi trending di media sosial, akhirnya Gisel angkat suara terkait video yang mirip dengannya, di mana klarifikasi tersebut menyangkal bahwa video yang kini tengah ramai diperbincangkan bukan dirinya. Dan pasca kehebohan yang terjadi di masyarakat, maka babak baru kembali bergulir. Salah satunya adalah anggota masyarakat yang berprofesi sebagai pengacara melaporkan beberapa akun yang terkait penyebaran video memuat konten asusila untuk mengusut siapa pelaku penyebaran video tersebut. Pengacara tersebut memohon kepada kepolisian menelusuri agar tidak menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Sementara dari Gisel pun menjelaskan kasus video asusila yang sebelumnya masih diproses oleh pihak yang berwajib. Udahlah, denger banget. Kan langsung ini kan ada apa nih gitu kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak malas sih nanggepinnya. Cuman kan dari kalian dan teman-teman juga kan nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama gitu kan. Beberapa akun-akun yang terkait dengan video penyebaran yang bermuatan konten asusila yang diduga mirip salah satu artis Indonesia inisial GA katanya. Jadi ini perlu ditelusuri, diusut sampai terang benderang agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah publik dan tidak menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Ya bukan kali pertama banget gitu. Jadi ya yang kemarin aja kita masih proses gitu. Jadi ya udahlah ya jadi sedikit inilah liburannya, aduh ada apa nih gitu kan, kaget tiba-tiba. Sedih,
Iya, kata tersebut dilontarkan oleh Giselle lantaran video asusila yang mirip dengan dirinya tengah menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Namun, Giselle tidak mau mempersulit keadaannya yang membuat psikologisnya terganggu. Giselle merasa kalau banyak yang memiliki wajah sama seperti dirinya. Sementara pengacara yang melaporkan penyebaran video asusila yang mirip dengan Giselle memiliki alasan mengapa melaporkan kejadian menghebohkan ini ke polisi. Salah satu alasannya adalah banyaknya kemungkinan anak-anak yang di bawah umur turut menonton video tersebut. Hal inilah yang membuat resah masyarakat. Maka dari itu, pengacara tersebut ingin mengusut siapa orang yang menciptakan dan menyebarkan video asusila yang mirip dengan artis Gisela Anastasia. Ya, sebenarnya sedih sih, sedih berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat kayaknya langganan banget. Iya, cuman ya udahlah gitu, nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu, jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Dengan penyebaran video ini di masa pandemi sekarang ini, bahwasanya banyak anak-anak di bawah umur ini telah menonton video tersebut. Karena di masa pandemi ini anak-anak di bawah umur seperti anak sekolah dasar, SMP, SMA semua menggunakan daring sistemnya untuk belajar online. Pelapor yang berprofesi sebagai pengacara tersebut melaporkan kasus asusila Giselle karena merasa terpanggil sebagai penegak keadilan. Orang yang menyebarkan video asusila yang mirip dengan Giselle akan dipidana sesuai dengan undang-undang yang ada. Orang yang menyebarkan itu dapat dikenai pidana 1 tahun dan dapat dikenakan denda. Yang menyebarkan dikenakan denda 1 miliar sesuai dengan Undang-Undang IT dan 6 miliar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Jadi hari ini kami melaporkan tentang pasal penyebarannya. Karena Indonesia mengatur tentang penyebaran tindak asusila, maka kita akan kejar yang menyebarnya itu. Dan saya minta juga kepada Bapak Kapolda melalui penyidik agar mengusut orang yang ada di dalam video tersebut. Sementara di balik proses pelaporan dan membahas pasal-pasal yang terkait dengan penyebaran video asusila tersebut, pengacara yang akan melaporkan tidak ingin kedepannya ini menjadi kecacatan moral terjadi pada anak-anak di bawah umur yang menontonnya. Selain itu, pelapor juga ingin memberikan pelajaran kepada yang menyebarluaskan konten asusila ini. Hal yang sangat membuat kehebohan di masyarakat kembali terulang. Ini menjadi suatu kecacatan moral kepada anak-anak yang menonton tersebut. Bisa saja ini menjadi representatif mereka untuk meniru kejadian tersebut agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kami selaku advokat merasa terpanggil untuk menegakkan profesi yang sangat mulia ini selaku penegak hukum agar menjadi pelajaran kepada orang yang menyebarluaskan konten asusila. Dan ketika tadi kita telah menyaksikan bagaimana Gisela Anastasia angkat bicara dan salah satu anggota masyarakat melaporkan orang yang menciptakan dan menyebarluaskan video panas mirip Giselle, di segmen selanjutnya kita akan saksikan bagaimana analisis dari pakar telematika Roy Suryo dan Abimanyu. Lalu, seperti apa analisis mereka berdua sesuai dengan kemampuan keahlian yang mereka miliki? Selengkapnya kita saksikan hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Jika tadi kita sudah mendengar klarifikasi dari Giselle yang mengatakan bahwa video tersebut bukan dirinya dan ada anggota masyarakat
yang melaporkan atas beredarnya video asusila yang mirip dengan artis Gisela Anastasia, maka cerita selanjutnya yaitu bagaimana pakar telematika Roy Suryo sesuai dengan kemampuan dan keahliannya memberikan pandangannya atas beredarnya video panas mirip Gisela Anastasia. Lalu, seperti apa tanggapan dan analisis Roy Suryo atas beredarnya video panas yang mirip dengan Gisela Anastasia yang menjadi ramai diperbincangkan publik? Oke, Cumi Lovers, kita dengerin langsung tanggapan dari Roy Suryo berikut ini. Karena wajah itu juga bisa mirip. Saya sebut wajah itu bisa mirip karena wajah seperti artis ini itu sering banget muncul sekarang. Atau identifikasinya belum bisa dikatakan sama, ya belum. Karena masih ada perbedaan yang cukup krusial. Perbedaan pada bibir, perbedaan pada pipi itu cukup beda dengan artis G yang disebut. Tapi jawabannya menurut saya justru bisa menimbulkan pertanyaan gitu ya, karena bukan jawaban itu yang diinginkan oleh masyarakat. Saya justru menyarankan kepada yang bersangkutan untuk kemudian bersikap seperti pada kasus yang pernah menimpa dia beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau memang bukan dia, ya tegas saja sampaikan kepada aparat yang bersangkutan, kemudian dia bisa melalui lawyernya dia bisa tuntut orang-orang yang menyebarkan. Saya harus bilang begini, yang pertama adalah kedepankan asas praduga tidak bersalah terlebih dahulu, itu penting. Ya, jadi kita jangan memvonis artis G yang bersangkutan karena memang belum ada konfirmasi yang cukup ya. Yang bersangkutan sudah menjawab, saya sudah baca singkat, ya menjawab beberapa. Hukum kita mengadili siapa yang menyebarkan. Jadi siapa yang menyebarkan itu nanti akan ada pasalnya dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang merupakan revisi dari Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Tapi sekali lagi poin yang pertama saya soal asas praduga tidak bersalah itu penting. Agar ini segera bisa clear ya, memang mungkin kepolisian bisa kemudian dengan cepat melakukan identifikasi ya. Identifikasi itu gampang caranya ya, melalui tanda-tanda tubuh yang ada itu bisa. Misalnya tanda-tanda ada tahi lalat di pinggang atau kemudian ada yang disebut tato di tangan cowoknya, kan disebut cowoknya itu inisial A gitu ya. Itu ada tato yang sering dia pamerkan, itu ada nggak pada video itu? Tidak hanya Roy Suryo yang memberikan tanggapan atas video panas mirip Gisela Anastasia tersebut, seorang pakar telematika Abimanyu pun memberikan tanggapan terkait video yang sedang ramai diperbincangkan. Lalu, jika tadi kita sudah dengarkan analisis Roy Suryo, maka kali ini kita akan dengarkan analisis pakar telematika Abimanyu berikut ini. Itu tapi menjadi suatu footage juga yang pasti mirip. Sebetulnya ada hal yang saya bilang bisa menjadi suatu bukti, misalnya ciri tubuh ya. Nah, ciri tubuh yang bersangkutan yang lagi dibicarakan, kalau diperhatikan dia mempunyai satu tali lalat di sisi mukanya di bagian X, silahkan dipikirkan sendiri, ada di situ. Dan kemudian ada tali lalat lagi yang lebih besar gitu ya di bagian pahanya sebelah kiri gitu loh. Nah, itu apa yang di sini kita lihat di sini, ini adalah dari bukti video yang sebelumnya lagi kayak gitu loh ya, bahwa ada suatu bukti di situ, di mana sampai hari ini belum pernah diklarifikasikan oleh yang bersangkutan mengenai temuan saya tersebut. Itu adalah temuan saya, waktu itu saya bilang bahwa di sini ada satu ciri tubuh gitu loh. Ya belum diklarifikasi. Jadi sulit kalau di sini nanti kita kembangkan lagi akan mengalami hal yang sama, yaitu tidak adanya klarifikasi gitu loh. Di segmen Cumi Camp In-Depth selanjutnya, kita akan saksikan bagaimana pendapat seorang pakar ekspresi yang melihat video klarifikasi dari Gisela Anastasia. Lalu seperti apa tanggapannya setelah melihat video tersebut? Saksikan di segmen Cumi Camp In-Depth selanjutnya berikut ini. Tadi kita dengarkan bagaimana Roy Suryo dan Abimanyu memberikan tanggapan tentang video asusila Gisel, maka selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana pendapat seorang pakar ekspresi setelah melihat video klarifikasi dari Gisel. Lalu, seperti apa tanggapan dari pakar mikroekspresi atas klarifikasi dan pernyataan dari Gisela Anastasia? Bunda lihat ada gesturnya lagi ketika ditanyakan apakah itu bukan dia. Ada yang menarik dari gestur Gisel,
yaitu Giselle tanpa disadari dia membuat gerakan menggosok di atas bibirnya gini ya. Nah, gerakan ini menggosok di atas bibir bahkan sampai menggaruk begitu, itu adalah respon di bawah sadar untuk menunjukkan perasaan sangat tidak nyaman, perasaan campur aduk, ada malu, ada kesel, ada cemas gitu ya. Kemudian juga ada narik-narik di sini telinga seperti Giselle, aduh apalagi sih yang ingin berita apa lagi nih yang akan saya dengar gitu ya. Dari responnya seorang Giselle, dia tidak langsung membantah mengatakan ya atau tidak ya. Justru yang Bunda lihat itu gestur dia merasa, biasanya orang ketika dia merasa tidak bersalah melakukan yang dituduhkan, itu justru teriakannya itu yang paling nyaring untuk menantang orang-orang untuk membuktikan bahwa itu bukan dia. Tetapi ini justru Giselle tidak lakukan. Ya, justru sebaliknya Giselle merasa justru dikorbankan, tetapi kok tidak tidak memperjuangkan untuk mengklarifikasi atau mengatakan dengan tegas bahwa itu bukan saya ya, seperti yang biasanya korban-korban lakukan ketika dia merasa tidak bersalah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.